Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ramdhani Pujanto dengan NIM 522310047. Kali ini saya akan men-sharing tentang psikologi pendidikan yang bertema definisi faktor proses dan tugas perkembangan. Nah, materi pertama, pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan melibatkan pertumbuhan fisik dan perubahan kualitatif sepanjang rentan hidup. Berbeda dengan pertumbuhan yang hanya berkaitan dengan peningkatan ukuran fisik. Perkembangan dan pertumbuhan merupakan dua entitas yang terpisah namun saling terkait. Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangan: 1. Aliran nativisme. Peranan sifat bawaan keturunan sebagai penentu perkembangan tingkah laku seseorang. Mansur Ali Rajab menyebutkan bahwa ada 5 macam yang dapat diwariskan dari orang tua kepada anaknya, yaitu: pertama, warisan sifat jasmani seperti warna kulit, bentuk tubuh tinggi atau pendek. Kedua, pewarisan yang bersifat intelektual seperti kecerdasan dan kebodohan. Ketiga, pewarisan sifat yang berhubungan dengan tingkah laku terpuji atau tercela. Keempat, pewarisan yang bersifat alamiah, pewarisan internal. Kelima, pewarisan yang bersifat sosiologis atau faktor internal. Yang kedua, aliran empirisme atau environmentalisme. Aliran empirisme, peranan lingkungan sebagai penentu perkembangan tingkah laku. Manusia lahir dalam keadaan netral, tidak memiliki pembawaan apapun. Ia bagaikan kertas putih atau tabula rasa yang dapat ditulis apa saja yang dikehendaki. Lingkungan yang mempengaruhi tingkah laku terdiri atas 5 aspek. Ada aspek geografis, yang kedua aspek historis, yang ketiga aspek sosiologis, yang keempat aspek kultural, dan yang kelima aspek psikologis. Yang ketiga, aliran konvergensi. Interaksi antar faktor hereditas dan faktor lingkungan dalam proses perkembangan tingkah laku. Penentuan kepribadian seseorang ditentukan oleh kerja yang integral antar faktor internal atau potensi bawaan maupun faktor eksternal atau lingkungan pendidikan. Nah, ada juga faktor yang mempengaruhi perkembangan melalui konsep psikologis Islam. Manusia sudah memiliki seperangkat potensi yang mencangkup keimanan, keislaman, ketauhidan, keselamatan, keikhlasan, kesucian, kecenderungan menerima kebenaran, dan kebaikan dan sifat baik lainnya. Semua potensi yang itu bukan diturunkan dari orang tua, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak di alam perjanjian atau al-mix melalui struktur rohani yang disebut al-munzalah atau yang diturunkan. Nah, faktor penentu perkembangan manusia yaitu faktor-faktor bawaan yang merupakan sunnah dan takdir Allah untuk manusia. Contohnya di dalam Quran surat 33 ayat 72 tentang memikul amanah. Kedua, khalifah di muka bumi, Quran surat 2 ayat 30. Yang ketiga, menjadi hamba Allah yang selalu ibadah kepada Allah SWT, Quran surat 51 ayat 56. Dan yang terakhir, mentauhidkan Allah, Quran surat 7 dan ayat 172. Nah, terima kasih teman-teman. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf karena saya sedang dalam proses belajar. Terima kasih. Dadah.